Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bebek Exotic Pets. Oke, tujuan dibuat konten ini bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saya merawat akuarium yang saya miliki. Akuarium ini dulunya saya isi dengan ikan-ikan predator, tetapi karena akan saya tinggal, jadi harus diganti karena tidak ada yang bisa merawat ikan-ikan tersebut. Jadi saya ganti dengan ikan-ikan wader yang saya dapatkan dari hasil memancing saya. Tetapi entah itu isinya ikan predator, ikan wader, ataupun ikan apapun itu, kita bertanggung jawab untuk merawat ikan tersebut. Nah, saya akan membagikan tips and tricks dari pengalaman saya. Karena saya sering menemukan pertanyaan-pertanyaan, entah itu dari lingkungan saya, teman-teman saya, keluarga saya, ataupun di grup-grup para penghobi akuarium. Yaitu bagaimana sih cara agar dasar akuarium itu bersih tanpa menggunakan wave maker. Terus lagi bagaimana cara agar menjaga kandungan oksigen yang terlalu tetap bagus walaupun tidak menggunakan aerator dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya menemukan satu cara yang sangat efektif. Cara tersebut saya dapatkan dari penghobi akuarium yang ada di sosial media. Dasar akuarium yang kotor, entah itu dari kotoran ikan maupun dari sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan, pasti akan membuat akuarium kurang enak dilihat. Karena kan kita tahu sendiri lah ya, kita kan merawat ikan bukan hanya untuk sekedar merawat ikan tersebut, tetapi kita juga ingin melihat keindahan ikan dan juga aktivitas ikan apa saja sih yang dilakukan ikan di dalam akuarium tersebut, begitu kan? Nah, selain kotoran mengganggu estetika akuarium, kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium juga dapat mengancam kesehatan ikan loh. Kita sendiri kan tidak mau melihat ikan kita sakit bahkan sampai mati gara-gara kita sendiri yang lalai tidak membersihkan akuarium kita. Tetapi selain menjaga kotoran di dasar akuarium, kita juga harus menjaga kandungan oksigen yang terlarut pada air agar ikan tetap sehat. Nah, dengan cara yang saya lakukan ini semoga dapat menjadi solusi untuk masalah-masalah tersebut. Di sini saya menggunakan akuarium ukuran 120 x 45 x 45 cm dan menggunakan top filter model wet and dry. Saya juga menggunakan power head ukuran 2800 liter per jam. Nah, bisa dilihat sendiri akuarium saya dasarnya itu tetap bersih. Walaupun di situ bisa dilihat saya tidak menggunakan wave maker ataupun aerator dan sebagainya, saya hanya menggunakan power head saja. Nah, caranya atau tipsnya yaitu dengan cara membalik output yang ada pada top filter, yaitu menjadi di atas power head. Karena pada umumnya output pada top filter yaitu berjauhan dengan power head. Misalkan power head berada di sebelah kiri, maka outputnya berada di sebelah kanan. Dengan cara ini saya membalikan output tersebut menjadi di sebelah kiri semua. Power head di sebelah kiri, output pada top filter juga di sebelah kiri. Bahkan dengan cara ini ada yang sampai mengcustom ataupun mengubah top filternya. Nah, jadi untuk top filter yang custom tersebut, chamber pertama atau yang di atas power head yaitu chamber untuk input masuknya pipa. Kemudian chamber kedua itu langsung output, dan chamber yang ketiga untuk chamber media biologis, chamber keempat juga untuk media biologis. Nah, di atas chamber keempat itu baru ada sistem wet and dry atau chamber untuk media mekanis. Sebelum saya tahu cara ini, saya sudah terlanjur membeli top filter yang dijual di toko-toko. Jadi sayang jika harus tidak digunakan. Sehingga saya membalikan top filter saya. Jadi chamber outputnya ada di atas power head. Kemudian pada output tersebut diberi letter L ataupun keni L untuk pipa sesuai dengan ukuran output tersebut. Nah, dipasangnya pipa tersebut atau keni L tersebut bertujuan untuk mengarahkan output air untuk membuat arus di permukaan air.
Nah, arus tersebut diarahkan ke bagian jauh dari power head, jadi di seberang power headnya. Nah, jadi nanti arus tersebut akan menabrak kaca pada akuarium, lalu akan membuat arus ke bawah. Nah, dari bawah akan menabrak dasar akuarium, dan dari dasar tersebut arusnya akan menuju ke power head. Nah, dari gambar yang saya buat tersebut, kita bisa melihat kemana sih arah arus yang kita ciptakan dari output top filter yang kita pasang ke L. Nah, dari gambar yang sudah saya buat, itu adalah gambar dari arus yang diarahkan oleh top filter dengan keni L. Arus tersebut cenderung lebih stabil arahnya, jadi tidak membuat bingung ikan dan tidak membuat stres pada ikan. Nah, arus tersebut memiliki manfaat pada arus bagian dasar untuk membersihkan kotoran yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk arus pada permukaan air yang di atas, itu akan membuat sirkulasi udara ataupun oksigen untuk pergantiannya itu lebih cepat, sehingga membuat oksigen yang terlarut pada air itu akan lebih banyak, karena gerakan pada permukaan air itu akan membuat percepatan pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen pada air, begitu. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan pelet tenggelam ataupun makanan-makanan ikan ini, dan kita akan melihat bagaimana arus ini bekerja. Walaupun arus ini kecil, tetapi lumayan efektif untuk mendorong kotoran-kotoran yang ada di bawah. Nah, ini kita lihat pemberian untuk peletnya. Oke, kita taruh. Nah, peletnya kan tenggelam langsung turun. Nah, pas di dasar dia akan terbawa oleh arus yang sudah kita buat menggunakan output top filter. Nah, itu peletnya jalan menuju ke dalam top filter. Jika pelet itu bersisa, maka akan tersedot oleh top filter. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita ambil peletnya. Nah, ini kita masukkan peletnya. Nah, walah malah langsung habis. Bentar. Kita sekali lagi malah langsung habis. Nah, ini kita ambil peletnya. Oke, kita cemplungin langsung. Nah, makan. Nah, itu kan. Nah, itu pelet langsung terbawa oleh arus. Nah, pelet kan lebih berat dari kotoran. Nah, itu biasanya pelet aja terbawa, apalagi kotoran-kotoran ikan yang kecil-kecil ataupun kotoran-kotoran ikan semuanya itu akan terbawa oleh arus dan masuk ke dalam pH, tersedot ke dalam pH dan langsung difilterisasi, begitu. Walaupun kotoran ataupun sisa makanan akan terbawa arus, tetapi saran saya tetap memberikan ikan-ikan yang aktif di dasar akuarium, karena untuk menggerakkan kotoran juga, dan itu akan lebih efektif lagi. Seperti akuarium yang saya miliki ini, bawah atau dasarnya itu sangat bersih. Dan cara ini juga sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan ini dan terbukti efektif menurut saya. Nah, saking bersihnya ikan boti aja suka rebahan dan tiduran di dasar akuarium. Baik, sekian tips and trik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.